Ya, saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada siang hari ini saya akan membagikan video pembelajaran untuk kelas 11 IPA ya, mengenai larutan buffer ya atau dikenalnya dengan nama larutan penyangga. Ya. Baik, segera kita mulai ya. Apa sih yang dimaksud dengan larutan penyangga atau larutan buffer gitu ya? Nah, oke. Nah, larutan buffer yaitu larutan yang terdiri atas campuran apa saja? Yang pertama yaitu asam lemah ditambah basa konjugasi. Ya, atau disebutnya garamnya. Jadi nanti akan ada garam yang mengandung unsur asam lemahnya. Ya. Atau yang kedua yaitu basa lemah ditambah asam konjugasi. Ya, asam konjugasi yaitu garam yang ada unsur basa lemahnya. Ya, maka kalau kalian mempelajari di bab sebelumnya ya bahwa asam lemah dan basa konjugasi adalah saling berpasangan. Ya, atau bahasa gampangnya dia direaksikan dengan pasangannya. Ya, jadi itulah yang dimaksud dengan larutan buffer. Oke. Baik. Kemudian, nah, fungsi dari larutan buffer ya, salah satu fungsinya yaitu untuk mempertahankan nilai pH larutan. Ya, artinya jika larutan buffer ditambahkan sedikit asam atau basa atau diencerkan, ya, maka nilai pH-nya hampir tidak berubah. Ya, kalaupun ada perubahan itu hanya kecil sekali. Ya, mungkin perbedaannya nanti yang satu ada logaritmanya, yang satu tidak ada logaritmanya. Ya, nanti di video penyelesaian soal nanti akan saya sertakan bagaimana larutan buffer jika direaksikan dengan sedikit asam atau sedikit basa. Ya, sehingga nanti bisa membedakan sedikit nilainya, nilai pH-nya itu tidak berubah. Kalaupun berubah hanya kecil sekali. Ya, oke, baik. Nah, ini contohnya misalkan ya, pH buffernya 5, ketika ditambah asam, dia hanya berubah 0,005. Ya, hanya berubah 0,05 ya. Jadi kalaupun ditambah asam dia hanya menjadi 4,95 gitu ya. Kemudian kalau ditambah basa dia hanya jadi 5,05. Jadi kecil sekali ya. Jika dia ditambah air hanya 5,04. Ya, ini sangat kecil sekali ya. Termasuk jika pH-nya 10 misalnya ya, kalaupun turun hanya 9,94 ya. Kalaupun naik hanya 0,04. Lihat di sini ya. Ketika ditambah air hanya 10,08 ya. Dia hanya naiknya kecil banget. Ya, dan karena saking kecilnya kalau di kimia gitu ya, maka dianggap dia tidak mengalami perubahan. Ya. Oke. Nah, berikutnya adalah contoh dari larutan buffer. Ya, apa saja contoh dari larutan buffer? Ya, larutan buffer itu berasal dari contoh yang pertama yaitu asamnya lemah ditambah basa konjugasi. Ya. Oke, nah contohnya misalkan asam lemahnya saya menggunakan CH3COH. Ya, perhatikan di sini ada yang saya warnai merah, ya. Kemudian hanya sebagai penunjuk asam saya warnai berwarna biru. Ya. Nah, ini adalah basa konjugasinya. Apa saja basa konjugasinya? Yang pertama, dia bisa CH3CONA. Itu bisa. Jadi CH3COH ditambah CH3COONA. Itu bisa. Kenapa? Karena dia ada unsur yang sama, CH3COO. Ya, CH3COO. Itu ya. Kemudian misal, Pak saya nggak ada CH3CONA. Baik. Nah, kalian bisa menambahkan dengan CH3COO 2 kali Mg. Jadi ini bisa bereaksi dengan yang ini. Itu ya. Ingat, yang kiri bereaksi dengan yang kanan. Oke. Kemudian misalkan, nah ada lagi CH3COO 2 kali Ca. Itu bisa. Itu ya. Ingat reaksinya kotak yang kiri dengan kotak yang kanan. Nah, contoh lain misalnya HCN. HCN itu termasuk asam yang lemah.
saya warnai hanya dengan biru, CN-nya dengan berwarna merah. Ya, maka garamnya apa saja? Yang pertama bisa dengan NaCN. Lihat sudah ada unsur sama-sama CN-nya. Ya, maka dia bisa jadi larutan buffer. Oke, kemudian dengan MgCN 2 kali. Dia bisa. Kemudian dengan CaCN 2 kali dia juga bisa. Ya, jadi sekali lagi untuk menjadi larutan buffer reaksinya adalah harus yang kotak kiri dengan kotak yang di sebelah kanan. Reaksinya sama satu. Itu ya. Jadi HCN bisa dengan NaCN, bisa dengan MgCN2, bisa dengan CaCN2. Ya, ingat yang kiri dengan yang kanan. Tapi perhatikan ya, yang di kanan atas dengan bawah tidak bisa direaksikan. Itu ya. Jadi misalnya NaCN ditambah MgCN 2 kali ya nggak ada apa-apanya yang ini ya. Ini dan ini nggak bisa dijumlah. Oke. Nah, berikutnya yaitu sekarang kalau yang basanya lemah ditambah asam konjugasi. Oke. Baik, contohnya basa lemah yang sering dipakai adalah NH4OH ya, atau kalian lebih kenal dengan nama amonia. Ya, OH-nya saya warnai merah ya sebagai dia penunjuk basa lemah ya, penunjuk basanya. Oke. Kemudian ya, asam konjugasinya yaitu NH4Br. Oke. Lihat ada unsur yang sama yaitu NH4. Itu ya. Kemudian ada lagi misalnya NH4Cl, boleh. Lihat ada unsur yang sama yaitu NH4. Kemudian ada lagi misalkan NH4NO3, boleh. Enggak apa-apa. Karena ada unsur yang sama yaitu NH4-nya. Ya. Kemudian ya, misalkan ini NH4 dalam kurung 2 kali SO4. Itu juga bisa. Ya. Oke, nah jadi inilah contoh-contoh dari larutan buffer ya, atau disebutnya dengan nama larutan penyangga. Oke. Nah, baik, di slide berikutnya ya. Nah, kita akan mencoba bagaimana mengerjakan soal-soal tentang buffer. Ya, untuk rumusnya nanti sekalian ada di pembahasan. Gitu ya. Baik. Soal yang pertama, hitunglah pH larutan yang dibuat dengan mencampurkan 50 ml larutan CH3COH 0,1 molaritas dengan 50 ml CH3CONA 0,2 m. Jika Ka 10⁻⁵. Oke. Baik, kalau sudah ada soal seperti ini, kita tuliskan molnya terlebih dahulu. Ya, sehingga saya tulis dulu CH3COH sama dengan 50 dikalikan 0,1. Ini ya, CH3COH ada 50 kali 0,1. Ya, ketemunya 5. Terus yang satunya, ya CH3CONA juga sama 50 kali 0,2. Ini ya, CH3CONA 50 kali 0,2 ketemunya 10. Oke. Perhatikan di sini. Ya, lihat ini bereaksi, lihat ada unsur yang sama ya, CH3COO, ini juga sama CH3COO. Ya, maka dengan demikian soal ini bisa langsung dikerjakan ya, tidak perlu menggunakan persamaan reaksi. Oke, sehingga ya rumus pH-nya pakainya ini. Ya, untuk buffer sekali lagi rumus pH-nya ini yaitu negatif log ya, Ka dikalikan mol asam lemah taruh di atas dibagi mol garam dikalikan valensi. Ya, oke, valensi itu adalah banyaknya asam lemahnya. Ya, jadi dari rumus kimianya asam lemahnya nanti dilihat jumlahnya ada berapa. Ya, oke. Nanti di video-video berikutnya akan ada contoh. Ya, baik. Kita masukkan angka-angkanya sehingga negatif log ya, Ka-nya kita ganti yang di sini 10⁻⁵, mol asam lemahnya yaitu 5 ya, CH3COH maksudnya, kemudian mol garam yaitu 10, valensinya 1.
Ya, lihat di sini CH3COO jumlahnya cuma 1 kali. Ya, berarti itu adalah valensi 1. Oke, baik. Nah, dari sini maka kita bisa mengerjakan ya, sehingga ketemunya 5 kali 10 pangkat min 6. Oke, paham ya? 10-nya kita naikkan jadi 10 pangkat min 1. Ya, min 1 dengan min 5 makanya jadi minus 6. Oke, sehingga nilainya adalah 6 dikurangi log 5. Ya, jadi nilai pH-nya adalah 6 dikurangi log 5. Ya, atau misalkan Pak saya mau mengerjakan dengan cara lain, boleh. Ya, perhatikan yang ada di sini, ya 5/10, mungkin kalian nggak mau jadi 5 kali 10 pangkat min 6, mau jadi yang lain, maka boleh. Gitu ya, misalkan, nah di sini saya ubah jadinya min log, ya 5/10-nya saya tulis setengah. Kemudian 10 pangkat min 5-nya tetap, ya jadinya setengah kali 10 pangkat negatif 5. Ya, nggak ada masalah, boleh. Ya, kemudian kalian mau mengerjakan seperti ini sehingga ketemunya 5 min log 2 tapi pangkat min 1. Ya, ingat setengah itu 2 pangkat min 1. Ya, sehingga nah, ketika hasil akhirnya 5 plus log 2 itu boleh, enggak apa-apa. Ya, jadi kalian boleh menjawab dengan jawaban 6 dikurangi log 5, boleh menjawab 5 ditambah log 2. Ya, karena nanti kalau kalian mengikuti tes masuk perguruan tinggi negeri, kita nggak tahu ya jawaban mana yang akan keluar. Apakah 6 min log ataukah 5 plus log. Gitu ya. Jadi jika ada alternatif pilihan lain, jawabannya nanti bisa dihitung kembali. Ya, 2 ini kalau kalian hitung menggunakan kalkulator, ya hasilnya nanti pasti sama. Oke. Baik, soal yang kedua. Nah, berapa mili larutan CH3COH 0,1 M yang harus ditambahkan dalam 200 ml larutan CH3CONA 0,1 M ya, untuk membuat larutan buffer ya atau penyangga dengan pH sama dengan 5. Jika Ka 10 pangkat min 5. Oke, kita tulis terlebih dahulu. Ya, volume CH3COH-nya kita misalkan X. Ya, karena di soal ditanyakan berapa mili larutan CH3COOH yang harus ditambahkan. Ya, karena kita nggak tahu berapa yang harus ditambahkan, maka kita bisa misalkan X. Ya, sehingga CH3COH volumenya sebanyak X dikalikan 0,1 sehingga ketemunya 0,1 X. Ya. Kemudian yang satunya CH3CONA di sini ada 200. Nah, sehingga 200 dikalikan 0,1 ya sehingga ketemunya 20 milimol. Oke. Nah, kalau sudah berikutnya nilai pH-nya kan 5 di sini. Tadi kan nilai pH-nya 5, maka konsentrasi H+-nya adalah 10 pangkat min 5. Ingat-ingat ya. Jadi, jika pH-nya 5, maka konsentrasi H+ sama dengan 10 pangkat minus 5. Oke. Kalau sudah, nah rumus H+-nya itu diambil dari rumus yang nomor 1 tadi. Tapi min log-nya bisa dibuang. Itu ya, min log-nya nggak usah. Sehingga, ya, jadinya gini, ya konsentrasi H+ sama dengan Ka, mol asam lemahnya di atas, dibagi mol garam dikalikan valensi. Oke, jika sudah, maka 10 pangkat min 5-nya saya letakkan tetap, sama dengan Ka-nya 10 pangkat min 5, mol asamnya 0,1 X dari sini, ya mol garamnya 20. Oke, kita lakukan perhitungan, yaitu ya 10 pangkat min 5-nya kita coret, ya sehingga nah 20 sama dengan 0,1 X. Ya, sehingga X-nya sama dengan 200 ml. Ya, jadi volume CH3COOH yang ditambahkan harus sebanyak 200 ml. Oke.
soal berikutnya. Hitung pH larutan yang terjadi jika 100 ml HCN 0,1 M dicampur 50 ml NaCN 0,2. Diketahui Ka-nya 4 kali 10 pangkat min 5. Oke, kita tulis terlebih dahulu yang diketahui. Ya, HCN karena jumlahnya 100 berarti 100 kali 0,1. Jadinya 10. Kemudian NaCN ya kita tulis yaitu 50 kali 0,2 karena dia ngomongnya 50. Oke. Nah, kalau sudah karena perhatikan HCN dan NaCN. Ya, bisa langsung bereaksi. Ya, dia langsung membentuk buffer. Lihat, sama-sama ada CN-nya. Ya, maka oke, langsung berlaku dengan rumusnya tadi. pH sama dengan negatif log Ka, mol asamnya di atas dibagi mol garam dikalikan valensi. Ya, sehingga oke, main lognya saya tulis kembali, Ka-nya saya ganti yang diketahui 4 kali 10 pangkat min 5. Kemudian asam lemahnya yaitu yang di atas 10, yang di bawah juga 10. Ya, 50 kali 0,2. Oke. Kalau sudah, nah maka ternyata hanya tinggal ini, min log 4 kali 10 pangkat min 5. Sehingga nilainya adalah 5 dikurangi log 4. Ya, atau kalau mau dijabarkan lagi, log 4-nya bisa diubah menjadi 5 dikurangi 2 log 2. Oke. Nah, baik, soal yang keempat. Hitunglah pH larutan yang dibuat dengan mencampurkan 100 ml NH3 0,1 M dengan 500 ml NH4Cl 0,1 M. Oke, kita tuliskan terlebih dahulu. Perhatikan karena ini ada Kb, ya, maka dia suasana basah. Dan ingat kalau basah yang dihitung pOH-nya terlebih dahulu. Ya. Oke, jumlahnya kita tulis dulu. NH3 sama dengan diketahui di soalnya 100 kali 0,1. Jadinya 10. Kemudian yang NH4Cl yaitu 500 dan 0,1. Sehingga ketemunya adalah 50. Oke. Nah, karena di sini perhatikan NH3 di sini NH4Cl maka bisa bereaksi. Oke. Nah, sedikit saya ingatkan, mohon maaf ya, NH3 itu kalian nulisnya sama seperti menulis NH4OH. Jadi ya, saya ulangi, penulisan NH3 boleh ditulis dengan rumus kimia NH4OH. Sehingga NH4OH dengan NH4Cl dia bisa membentuk larutan buffer. Ya, tapi larutan buffernya nanti bersifat basah. Kalau basah pH-nya pasti di atas 7. Oke. Baik, kita hitung terlebih dahulu maka pOH ya di sini perhatikan pOH rumusnya mirip dengan yang asam tadi, bedanya yang Ka diganti Kb ya. Yang awalnya mol asam jadi mol basah, mol garamnya tetap ada di bawah. Ya, sehingga dirumuskannya seperti ini, saya tulis min log 10 pangkat min 5 karena Kb-nya 10 pangkat min 5, kemudian basahnya 10, garamnya 50. Ya, baik. Nah, ini 10 pangkat min 5-nya saya tulis tetap, yang 10 per 50-nya saya tulis menjadi 2 kali 10 pangkat min 1. Sehingga ya, min log 2 kali 10 pangkat minus 6. Paham ya? Min 1 dengan min 5. Oke, dari sini maka nah kita bisa hitung nilai pOH-nya adalah 6 dikurangi log 2. Ingat masih pOH ya. Nah, maka pH-nya adalah 14 dikurangi ya. Mohon maaf di sini nanti ada tanda minus ya. Maksudnya jadi 14 dikurangi 6 min log 2. Ya, sehingga 14 dikurangi 6 adalah 8, nanti ini minus dengan minus jadinya plus ya, 8 plus log 2. Oke, sekali lagi mohon maaf ya. Jadi 14 ini ada minusnya ya, ada minusnya.
Oke, terima kasih. Nah, sekarang mungkin yang dari sini, nah 10/5 mungkin ada yang mau mengerjakan pakai 10/5, maka boleh. Itu ya, sehingga di sini saya tulis kembali main log. Nah, 10 pangkat min 5-nya tetap, dia menuliskan 1/5, maka boleh. Ya, sehingga dari sini saya lanjutkan, yang min 5 jadinya 5, kemudian 1/5 itu jadi min log 5 pangkat min 1. Ya, sehingga ketemunya 5 plus log 5. Ingat ini masih POH, sehingga PH-nya yaitu 14 dikurangi. Nah, di sini 5 plus log 5. Sehingga 14 kurangi 5 yaitu 9, minus dengan plus maka jadinya minus. Minus log 5. Oke. Nah, jadi dari dua nilai ini nanti kalian hitung, coba hitung di kalkulator, nilainya pasti akan sama. Ya. Oke, baik. Nah, soal yang terakhir, soal yang kelima, sebanyak 100 ml larutan NH3 0,1 M dicampur dengan sejumlah larutan NH4Cl 0,1 M. Ka-nya 10 pangkat min 5 menghasilkan pH 9 plus log 2. Yang ditanyakan volume garam NH4Cl. Oke, baik. Karena volumenya yang ditanya, berarti nanti volume bisa kita misalkan. Ya, pembahasannya. Ya, karena yang ditanyakan adalah volume garam NH4Cl, maka kita bisa misalkan volume NH4Cl dimisalkan X. Gitu ya. Sehingga ya NH3-nya yaitu 100 kali 0,1, ini dikalikan dengan ini. Kemudian NH4Cl-nya yaitu X dikalikan 0,1, jadinya 0,1X. Oke. Kalau sudah, maka perhatikan pH-nya, pH 9 ditambah log 2. Saya tulis dulu, maka nah, yang dihitung pH-nya yaitu 14 dikurangi ya dalam kurung 9 plus log 2. 14 kurangi 9 jadinya 5, kemudian minus dengan plus jadinya minus ya, jadinya 5 minus log 2. Oke, kalau sudah maka nah karena pOH-nya 5 kali 10 pangkat, mohon maaf, karena pOH-nya 5 min log 2, maka konsentrasi OH-nya 2 kali 10 pangkat min 5. Ya, kemudian konsentrasi OH-nya bisa diganti dengan rumus ini. Kb ya yang sebelumnya tadi dikalikan mol basa yang lemah dibagi mol garam kali valensinya. Ya. Hasilnya 2 kali 10 pangkat min 5. Kalau sudah, kita masukkan angkanya. Kb-nya 10 pangkat min 5, volume, mohon maaf, mol yang di atas 10, mol yang di bawah 0,1. Ya. Kemudian sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5. Oke, min 5-nya bisa kita coret. Ya. Nah, sehingga dari sini kita bisa perkalian silang. Ya, sehingga jadinya 10 sama dengan 0,2X. Ya. Nah, dengan demikian nilai X-nya adalah 50 ml. Ya. Oke, baik. 5 soal ini dulu ya sebagai contoh untuk soal mengenai larutan buffer. Ya, sampai ketemu di video pembelajaran yang berikutnya. Oke, terima kasih. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Inilah yang bisa saya share untuk siswa-siswi sekalian. Ya, jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain ya jika bermanfaat dan agar dapat membantu teman yang lainnya, gitu ya. Dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update videonya di tiap minggunya, gitu ya. Dan bagi yang menonton channel ini silahkan beri komentar yang positif di channel ini. Ya, itu saja yang bisa saya berikan kepada siswa-siswi sekalian baik untuk yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12.
Ya, semoga channel ini dapat membantu untuk proses pembelajaran untuk siswa-siswa sekalian. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.